Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Agustinus Trianto, SSCC, di dalam catatan pesiaran. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup adalah sebuah anugerah yang patut kita rayakan setiap harinya dengan memperjuangkannya dan memaknai hidup kita di dalam persiaran. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat beraktivitas bersama keluarga. Dalam bacaan hari ini di dalam kitab Kejadian, kita mendengarkan kisah bagaimana Abram yang sekarang kita kenal dengan Abraham menanggapi panggilan Tuhan untuk pergi ke bangsa atau ke negara atau ke tempat yang menjadi pilihan Tuhan baginya. Yang kedua, dia hendak dijadikan bangsa yang besar dari keturunannya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam panggilan ketika kita memilih ya, bukan berarti kita terbebas dari penderitaan. Ketika Abraham mengatakan ya, dia harus meninggalkan kenyamanannya. Dia harus pergi menuju kota yang dituju, yang ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam hidup kita, di dalam menanggapi panggilan Tuhan, tentu setiap pilihan selalu mengandung konsekuensinya masing-masing. Ketika kita memilih pasangan hidup kita, pasti awal mulanya kita pun menghadapi kesulitan dari kedua orang tua dari pasangan kita. Wajar untuk memurnikan cinta kita. Apakah cinta kita kepada partner kita sudah tulus? Sama halnya dengan saya. Ketika saya berniat untuk menjadi seorang imam, pertanyaan yang pertama muncul, benarkah engkau ingin menjadi seorang imam? Hal itu diuji dengan penolakan dari orang tua saya. Dia mengatakan, kenapa kamu mesti menjadi imam? Tidak adakah jurusan yang lain yang bisa menjadi penerus usaha keluarga kita? Tentu kita sebagai keluarga sederhana, keluarga petani, tentu mengharapkan anaknya ada yang meneruskan bagaimana cara bertani dan bagaimana cara menghasilkan dari pertanian. Saudari-saudaraku yang terkasih, berbicara panggilan berarti juga berbicara mengenai identitas. Sebagaimana di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, jelas dikatakan di sana bahwa kita mesti paham siapa diri kita, identitas kita sebagai pengikut Kristus. Akan menjadi sangat aneh ketika mengatakan bahwa orang yang sudah menikah mengatakan saya single. Toh banyak yang melakukan pembelaan. Yang penting kan tidak diketahui. Apa bedanya? Berarti kita tidak taat. Berarti kita berani bermain api. Berarti kita berani melanggar. Sama halnya dengan saya. Ketika pergi, kenapa sih orang selalu memanggil saya frater? Kenapa sih orang selalu memanggil Romo? Kan ini di tempat umum, biasa saja. Ini salah. Konsekuensi ketika saya menanggapi panggilan, maka panggilan itu pun melekat pada diri saya. Kalau saya sudah menikah, maka sudah jelas ada perubahan status di sana yang tidak bisa dan tidak pernah kita lepaskan. Sebagaimana contoh para pemimpin, para DPR ketika pergi, mereka tetap adalah anggota DPR meskipun dia mengatakan bahwa saya berbicara atas nama pribadi. Tetapi kalau tingkah lakunya tidak mencerminkan dia anggota DPR, maka akan banyak dikritik. Tentu setiap panggilan memiliki konsekuensinya. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, sebagai seorang Katolik. Kita hendaknya belajar untuk lebih tekun, lebih banyak berdoa, mengandalkan cinta kasih di dalam pelayanan kita, dan bukan pamer, dan bukan ingin show off, dan bukan ingin dipandang paling benar. Saudari-saudaraku, di dalam peristiwa transfigurasi dari Injil Matius hari ini, Yesus mengatakan, hai janganlah takut, berdirilah dan wartakanlah kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih,
rasa nyaman, rasa tenang, akhirnya membuat kita lupa pada identitas kita yang memiliki misi untuk mewartakan kerajaan Allah dengan sukacita, dengan kabar bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk mencintai panggilan kita dengan menjadikan hadiah itu sebagai berkat yang istimewa di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga minggu kita ini selalu menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh selalu nyaman di zona nyaman kita, tetapi berani berjuang demi kebaikan bersama. Tuhan memberkati kita semua.